Abang sendiri mendukung nggak sih ini langkahnya Novi akhirnya melaporkan pihak Itu kepala adalah daerah satu-satunya langkah yang harus dilakukan oleh Novi. Janganlah cawe-cawe ke yayasan, jangan intervensi yayasan. Uang itu dibayar untuk audit akuntan publik. Audit itu dipersyaratkan oleh Permensos. Kenapa dipermasalah-permasalah? Nggak mau diaudit atau seperti apa? Farhad Abbas sangat mendukung langkah Novi memenjarakan Gary. Bahaya. Abang sendiri mendukung nggak sih ini langkahnya Novi akhirnya melaporkan pihak Itu kepala adalah daerah satu-satunya langkah yang harus dilakukan oleh Novi. Kalau nggak ada di situ, targetnya adalah di Novi. Artinya Novi yang melegalkan dan memberi payung buat Gary. Ya ampun mulutnya. Walaupun Novi misalnya ada kisah masa lalu dengan Gary, tiba-tiba dia jangan takut. Kecuali sekarang dia pacarnya Gary, baru boleh takut. Kalau dia cuma misalnya contoh dia di mantan, ya itu kan masa lalu. Tapi mantan itu jangan dicampur adukan dengan hukum. Kalau memang dia pencuri, dia menggelapkan uang, ajar. Hukum jamin rakyat. Oke bang, ini juga Sebenarnya kan gampang. Siapa yang memanas-manasi yang minta uang itu dikasih ke NTT itu pelaku utamanya otaknya. Kalian pengen tahu siapa? Uang itu kemana? Siapa? Siapa yang paling mereka takuti? Siapa yang paling berani mematahin leher ketua yayasan? Itu orangnya. Tinggal Gary aja bilang daripada dia tidak kasih uang berarti dia dipatahin lehernya, bisa jadi kan? Bahaya banget guys, soalnya di sini Farhad Abbas sudah mulai mempengaruhi Novi untuk segera melaporkan Gary. Hanya ada dua orang yang berpeluang besar membantu proses mediasi antara Novi dan Gary, yaitu Bang Densu dan Bapak Ricky Sitohang. Semoga secepat mungkin proses mediasi itu dilakukan. Saya takutnya Novi terpengaruh dengan ucapan Farhad Abbas. Oh ya 100 juta, iya benar. Jadi uang 100 juta memang benar. Karena waktu terakhir podcast dari yayasan kan uangnya 2-3 jutaan. Kan ada di podcast itu. Ada. Dan gua kan udah bilang nanti kita akan bantu untuk dana operasional yayasan yang diperlukan. Ya. Tapi kan yang bermasalah adalah waktu masuk ke rekening yayasan, tapi keluar lagi besoknya. Oh iya, itu udah dikonfirmasi sama Agir memang ke saya kalau Udah, uang itu konfirmasi. akan dipakai untuk dana Audit. akuntan publik, audit akuntan publik yang memang harus dilakukan dari permintaan dari Kemensos juga kan tiap tahun gitu. Jadi mereka tidak ada budget yang ada itu dipakai untuk kesana. Oke. Kemudian sesar saya itu juga banyak sekali kita bantu orang. Sebelum ke NTT kemarin, saya sudah mengirimkan bantuan duluan ke sana. Dana sesar pribadi dari saya yang memang sudah ada setiap bulan dan setiap tahun yang tidak kita publikasi semuanya. Oke. Karena kita tidak cari untung dari konten itu. Konten itu untuk berbagi, bukan untuk dapat untung. Kalau gue dalam urusan donasi ini, yang gue cari adalah penyelesaian. Ya. Sisanya kan ada sendiri ya di situ ya, hanya sekitar sekian juta gitu kan. Dan uang yang masuk 100 juta itu murni dari uang CSR-nya Bang Densu gitu. Itu masuk ke rekening yayasan memang gitu. Dan itu semuanya sudah tahu gitu, nggak ada yang ditutup-tutupin. Dan itu keperluannya untuk apa juga udah tahu gitu. Makanya kenapa sekarang jadi begini kita nggak tahu. Apa? Dibawa ke jalur. Silakan aja. Kalau mereka mau jalur hukum silakan aja. Kita adu data, adu klarifikasi, nggak apa-apa. Saya yang pasti akan tetap menjalankan hak saya sebagai ketua sampai memang yang ditugaskan selesai gitu. Tapi kan bisa dibilang kan Novi sendiri itu kan termasuk selaku founder dari yayasan itu sendiri. Ya. Kemudian sebagai ketua yayasan, berarti kan Novi juga harus tahu akan hal itu nggak sih bang? Oh enggak, jadi memang founder yayasan itu dalam ADART tidak ikut mencampuri pelaksanaan kegiatan kalau namanya tidak ada dalam badan pengurus gitu. Dan pendiri yayasan ada 3 nama, dan itu 3 nama itu masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama gitu kan. Kalau mereka semua pendiri itu ingin mengelola yayasan, mereka harus masuk sebagai badan pengurus gitu. Jadi kewajiban mereka adalah hanya menerima laporan tahunan gitu, dan itu disebutkan di undang-undang yayasan. Kan
mengatasnamakan yayasan. Pihak siapa? Ketika press kemarin mengatasnamakan yayasan, tapi Pak sendiri memang berkomunikasi nggak sih dengan anggota-anggota yayasan lain? Saya berkomunikasi dan saya tanyakan siapa yang bertanda tangan, siapa yang seperti itu, apakah mereka mengetahui konsekuensinya, apakah mereka mengetahui substansi suratnya, dan itu hanya beberapa yang menjawab, hanya beberapa yang memang memberikan informasi, dan informasinya itu dugaannya tetap ya seperti itu, bahwa mereka tidak banyak mengetahui tentang hal itu, kan itu di polemik sekarang gitu. Kalau itu saya kembalikan ke Ibu NP, kalau memang ingin ini baik, sudah saya sebutkan, janganlah cawe-cawe ke yayasan, jangan intervensi yayasan, bahwa kita di sini bekerja lurus. Kita kan mau audit, kan Ibu NP sering juga bikin statement kan di media, audit aja yayasan saya siap diapain aja kalau yayasan terbukti bla bla bla. Sekarang ini kita sedang mau audit, kenapa kita dijegal-jegal? Kita ini mau melakukan hal yang baik. Jadi saya juga diingatkan kepada organ yayasan, kita ini mau melakukan hal yang betul, hal yang formil, hal yang memang sudah sesuai sesungguhnya. Sebelum penerbitan uang tersebut, Informasikan ke bendahara, kita akan payment, dan setelah payment saya minta laporan keuangan, dan sampai hari ini tidak diberikan. Makanya kita sudah bekerja menggunakan mutasi rekening yang ada. Yang pertama, statement dari Densu. Densu membenarkan bahwa uang 100 juta merupakan bantuan dari Densu yang sudah ditransfer ke rekening yayasan dan kemudian dialihkan oleh Giri ke rekening kantor akuntan publik dengan tujuan untuk melakukan proses audit. Karena di sini Giri adalah sebagai ketua yayasan, maka Giri memutuskan bahwa uang 100 juta dipergunakan sebagai biaya audit akuntan publik yayasan. Kalau dilihat-lihat di sini, Densu memberikan dukungan kepada Giri. Tapi pada intinya Densu tidak mau masuk terlalu jauh mengurusi permasalahan yang terjadi antara Giri dan juga Tenovi. Bahkan pada saat wartawan bertanya, mau nggak untuk melakukan mediasi kepada Giri dan Tenovi. Nah di situ Densu mengatakan sepertinya tidak mau lagi ikut campur. Untuk proses mediasi sepertinya Densu sudah tidak mau. Nah sekarang tinggal satu sosok nih yang bisa untuk melakukan proses mediasi kepada Tenovi dan juga Giri, yaitu Bapak Riki Sitohang. Kemudian ada beberapa statement dari Giri soal surat kuasa. Kata Giri, surat kuasa itu tidak ada nama ketua yayasan. Jangan-jangan mereka yang mau mengkudeta saya. Kalau kata Tenovi kan ada dugaan bahwa Giri berniat untuk melakukan kudeta kepada Tenovi. Tapi Giri membantah dengan pernyataan ini. Surat kuasa tidak ada nama ketua yayasan. Jangan-jangan mereka yang mau mengkudeta saya. Kemudian soal 100 juta rupiah, Giri juga memberikan statement merupakan CSR dari Densu yang awalnya ditransfer ke rekening yayasan, dan pihak yayasan mengatakan kalau uang itu sudah masuk ke rekening yayasan, artinya itu merupakan hak dari yayasan. Jadi sebelum melakukan proses transfer itu ada prosedurnya, jadi nggak asal. Tapi mungkin Giri merasa bahwa dia adalah sebagai ketua yayasan, mungkin beliau mengklaim gitu ya, saya punya hak untuk melakukan hal itu. Kemudian soal founder, Tenovi kan sebagai pendiri yayasan, apakah Tenovi boleh untuk mencampuri urusan atau masalah yang terjadi dalam yayasan? Kata Giri, founder yayasan tidak mencampuri pelaksanaan kegiatan kalau namanya tidak ada dalam badan pengurus. Kemudian poin berikutnya, ketika Giri mau melakukan proses audit yayasan, Giri ini merasa kok sepertinya ada yang mau mencegah, ada yang mau menjegal. Apakah berarti ada yang mau mencegah suatu kebenaran? Kemudian soal laporan pengeluaran ke Nusa Tenggara Timur. Kalau dari pihak pengacara yayasan katanya Giri belum memberikan laporan itu. Tapi kata Giri sudah dikirimkan lewat WhatsApp. Jadi si Giri melaporkan laporan pengeluaran donasi ke Nusa Tenggara Timur itu lewat WhatsApp guys. Dikirim filenya lewat WhatsApp. Jadi nggak datang langsung kemudian diberikan filenya. Entah itu berupa lembaran ataupun flash disk. Tapi Giri mengirimkan lewat WhatsApp. Mungkin dari pihak pengacara yayasan dan juga badan pengurus lainnya merasa kok sepertinya Giri nggak sopan. Kenapa ngirimnya lewat WhatsApp? Kenapa nggak datang langsung? Bawa file dan juga flash disk. Mungkin itu lebih elok. Itu yang ada di pikiran mereka. Kemudian kemarin juga Pablo Benua memberikan sindiran kepada seseorang
tentang sosok NPD. Dan kemarin Pablo Benua merepost status atau story dari seseorang. Siapapun yang benar pada akhirnya akan terlihat di permukaan. Tetap tenang dan bertanggung jawab, Gary Julian. Bukan maksud juga kalau Ibu NP ini nggak baik, tapi apa motif Ibu NP dari memperpanjang episode ini? Entahlah, kasihan malah menghantam dirinya sendiri. Netizen sudah pintar untuk menilai. Attitude 10 versus attitude 0. Gorong-gorong dan bacot katanya. Duh, maksudnya perkataan dari Teh Novi yang menyebut nama Gary dengan gorong-gorong dan juga ada kata bacot. Soal penggunaan kata yang digunakan oleh Teh Novi ketika berkomunikasi dengan Gary. Kawal terus Bang Sumargodeni dan Pablo Benua. Kemudian di sini di-repost oleh Pablo Benua. Dalam hal ini, Pablo Benua memberikan dukungan kepada Gary.